pegawai negeri sipil yang kemarin hasil 2018, tapi kita seleksinya di tahun 2019. Pertama kita terus naikkan puji syukur kepada Tuhan karena kita masih sehat, kita masih kuat, sehingga Bapak Ibu, adik-adik datang menyampaikan masalah ini kepada pemerintah. Pertama, ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, dalam rangka untuk merekrutmen pegawai negeri sipil yang tentunya sudah moratorium dari tahun 2013 kalau tidak salah. Sudah moratorium sampai nanti kemarin 2018 baru sudah ada formasi. Namun karena kita terlambat sehingga kita punya disampaikan kita ikut seleksi di tahun 2019. Kita punya formasi itu jumlahnya 468 formasi. Tentu dalam formasi ini sudah dibagi. Ya, sudah dibagi 80-20%. Tentu yang mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil ini ada namanya aparatur sipil negara. Sekarang ini kan sudah menjadi dua pegawainya. Pegawai yang pertama itu adalah pegawai negeri sipil, yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang dikenal dengan P3K, yang tahun ini baru kita di Papua mulai kita laksanakan penerimaan pegawai. Nah, oleh karena itu kemarin untuk P3K nanti akan mulai guru, sekarang kita mulai laksanakan penerimaannya, nanti juga tenaga medis, kemudian nanti untuk pegawai negeri sipil yang untuk umum nanti di bulan Oktober kalau tidak salah. Bulan Oktober kita akan dapat kuotanya atau jatahnya berapa, nanti baru kita nanti seleksinya mungkin di bulan Januari 2022. Karena penerimaan pegawai ini menjadi kewenangan di pusat, tidak ada di kita. Kita ini hanya menyampaikan, nanti orang setuju berapa untuk kita, baru kita akan ikuti tahapannya. Kemudian terkait dengan yang formasi umum ini kemarin, yang kalau untuk P3K dia tanpa batas umur usia, tidak ada batas umur, nanti umurnya bisa 55 tahun. Kalau dia seleksi dia tembus, ya silakan ikuti kerja sampai dengan umur 58 tahun ya. 58 tahun langsung pensiun. Atau kalau dia tesnya itu umurnya 57 tahun ya 1 tahun ya. Tentu pasti ada beda dalam hal pemberian ini, untuk jabatan, tunjangan semua sama. Ya, kalau dia P3K dia akan gajinya sama dengan aparatur sipil negara, kalau pegawai negeri sipil, ya sesuai golongan dan lain sebagainya. Cuma dibatasi nanti pada saat kita pensiun. Kalau kita pensiun ya hanya dikasih gaji pengabdian begitu kira-kira. Tapi nanti sementara dibahas, nanti akan bisa mendapat tunjangan itu kalau dia 5 tahun. Dia mengambil 5 tahun bisa dikasih, atau 10 tahun. Dan sementara ini lagi dikaji. Ya, sehingga P3K ini bisa juga mendapatkan tunjangan kalau dia sudah mengabdi 5 tahun atau 10 tahun. Kemudian yang pegawai negeri sipil ini yang kemarin Bapak Ibu sudah seleksi, batas umur 35 tahun. Ya, pada saat pendaftaran. Dan yang mendaftar kemarin ini kurang lebih ada 3.000, ya hampir 5.000 pendaftar. Sementara kita punya kuota ini ada hanya 468. Ya, tentu ini terbatas. Tentu pasti ya perjuangan kita semua, karena penerimaan ini tidak ada intervensi dari siapapun. Ya, saya kasih contoh beberapa waktu lalu Bapak Presiden punya anak perempuan yang namanya Kahiyang itu, dia seleksi juga, dia tidak lulus. Bagaimana Bapak orang bayangkan itu menteri bisa datang ke Bapak Presiden untuk menyampaikan, tapi beliau sampaikannya itu aturan. Nah, ini kita ada 3.000 hampir 5.000, hanya kita dapat kuota ini 400. Pasti ada yang tidak tembus. Setelah pengumuman kita punya kuota 80% untuk orang Papua ini masih kurang. Ya, masih kurang, maka kita diminta untuk ada optimalisasi. Kita harus menambah supaya kuota 80% ini bisa terpenuhi. Nah, itu cuma sedikit. Kurang lebih berapa itu? Ya, kalau kemarin kita 70 sekian persen untuk
pemenuhan kuota orang Papua. Ya, kita 80%, hanya kita 75, maka ada sekitar 30 orang yang kita harus tambah. Ya, tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah perjuangan-perjuangan dari kita semua, BKD, Bupati, kita punya koordinasi yang sangat baik dengan Menpan, kemudian juga dengan BKN, maka kita ditambah. Ya, ditambah. Kemudian itu juga kita sudah berikan semua, hampir semua kecamatan ini semua ada dapat. Karena hanya terbatas, kita tidak bisa semua ini kita akomodir. Dan itu catatannya harusnya mengikuti tes. Kalau yang tidak ikut tes baru dia masuk, itu tidak bisa. Ya, itu tidak bisa. Tapi kalau ada Bapak Ibu orang punya data-data bahwa yang dia tidak ikut tes, baru dia pun nama keluar, bawa kemari, hari ini saya kasih keluar. Ya. Kita akan panggil yang bersangkutan, mana kau punya nomor tes, mana kau punya hasil tes, yang mana nomor tesnya kita lihat. Kalau ada, ya itu yang kita bisa ini. Kalau dia tidak ada, oh, tidak bisa. Ya, artinya kalau dia memang kemarin ikut tes, maupun tes nasional, maupun tes yang kita di daerah, itu bisa kita akomodir. Ya, itu kita akomodir. Tapi kalau yang tidak ikut tes, baru namanya ada, itu berarti ada permainan. Ya, ada permainan, katakanlah ada di BKD, atau juga mungkin ada di saya. Ya, ada di saya.